يا أرحم الراحمين ارحمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Ayat ini berawal dari datangnya seorang wanita, yaitu Kaulah binti Tha'labah, yang satu hari Kaulah ini menghadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan satu permasalahan tentang suaminya. Ya Rasul, kata Kaulah binti Tha'labah ini, suami saya mengatakan sesuatu kepadaku bahwasanya punggungku sama dengan punggung ibunya. Dia mengatakan bahwa punggungmu sama seperti punggung ibuku. Ini curhat dari seorang Kaulah binti Tha'labah kepada baginda Rasulullah. Nah, atas aduan ini kemudian turunlah Al-Mujadilah. Qad sami'a Allah, sesungguhnya Allah mendengar. Qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Seorang wanita datang kepada Abu Muhammad mengadukan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sesungguhnya Allah mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Yaitu orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, perempuan-perempuan mereka, ma hunna ummahatihim. Yang mereka menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. In ummahatuhum illallai waladnahum. Sesungguhnya tidaklah ibu-ibu mereka kecuali mereka lah yang melahirkannya. Wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wazura. Sesungguhnya mereka telah mengatakan suatu yang mungkar, suatu yang tidak baik, minal qawli wazura, dan perkataan yang dusta. Wa innallaha la'afun ghafur. Sesungguhnya Allah itu maha pemaaf lagi maha pengampun. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim. Suami yang telah menzihar istri-istri mereka, thumma ya'uduna, kemudian menarik kembali lima qalu, apa yang mereka katakan, fatahriru raqabatin min qabli ayatamassa. Sebagai hukumannya mereka harus memerdekakan budak, Budak-budak mereka dimerdekakan. Dzalikum tu'aduna bih. Itulah ajaran untuk kalian semua. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau lakukan. Faman lam yajid fasiyamu syahrani mutatabi'aini min qabli ayatamassa. Maka siapa di antara mereka yang tidak sanggup, tidak memiliki budak, fasiyamu, maka dia berpuasa. Syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut,
min qabli ayat tamasa, sebelum mereka bercampur ya. Faman lam yastati', barang siapa yang puasa 2 bulan berturut tidak mampu, fa it'amu sittina miskinan, sebagai penggantinya dia harus memberikan 60 fakir miskin ya, memberikan makan 60 fakir miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih, itulah jikalau kamu memang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa tilka hududullah, dan itulah batasan hukum-hukum Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir adalah azab yang sangat pedih. Jadi ayat ini menggambarkan seorang suami yang menzihar ya. Apa itu zihar? Zihar ini maknanya adalah punggung ya. Kalau Sayyid Sabiq mengatakan zihar ini adalah tulang bagian punggung. Tulang punggung itu menyebutnya dengan istilah zihar. Menzihar istri itu artinya mengatakan bahwa punggung istrinya sama dengan punggung ibunya. Menyamakan punggung istrinya sama dengan punggung ibunya. Ini suatu perkataan yang sangat buruk ya. Menyamakan fisik istri dengan fisik ibunya. Maka kalau dia menyamakan fisik istrinya dengan fisik ibunya, itu sudah jatuh talak sebetulnya ya. Sudah talak. Kenapa? Karena ibu mereka adalah yang melahirkan. Di in ummahatuhum ilallahi waladnahum, ibu mereka kan seorang wanita yang melahirkan. Artinya dia dengan ibunya itu sedarah. Satu mahram, satu darah. Berarti seorang anak haram hukumnya untuk menikahi ibunya. Nah, maka kalau ada seorang suami yang menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya, dia menyamaratakan antara fisik istrinya dengan ibunya, maka fisik istrinya sudah haram hukumnya. Dia sudah menyamakan dengan ibunya. Jadi ini perkataan yang bisa menjatuhkan talak gitu. Dia sudah mengharamkan berarti ya. Sementara istrimu adalah wanita yang telah dihalalkan untukmu. Sudah dihalalkan oleh Allah. Nah, kalau sudah menyamakan istri dengan sang ibu, berarti dia mengharamkan istrinya. Sebagaimana hukum seorang anak berhubungan badan dengan seorang ibu. Hukumnya kan haram. Jadi kita jangan main-main ya, menyamakan fisik istri kita dengan ibu kita. Itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh menyamakan fisik istri kita ya, dengan ibu kita, itu tidak boleh. Itu zihar namanya. Ya. Dan itu bisa jatuh talak kalau seperti itu. Kalau kita menyamakan istri kita itu mungkin dari cara dia bekerja, itu tidak apa-apa ya. Misalkan kau ini rajin sekali, pagi-pagi sudah bangun mengingatkan aku kepada almarhum ibuku umpama ya. Kau ini masakannya enak sekali ya, seperti masakan ibuku ini, tidak apa-apa kalau seperti ini ya. Kau ini kalau bikin kopi ini lezat sekali seperti yang dibikin oleh ibuku, itu enggak apa-apa. Tapi kalau menyamakan fisik istri ya, fisik ya dengan ibu kita, itu yang tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Punggungmu seperti punggung ibuku. Pahamu seperti paha ibuku, subhanallah, itu enggak boleh. Ya. Itu hukumnya sama menyamakan fisik istri kita dengan ibu kita. Kalau ibu kita haram untuk kita gauli, maka istri kita pun akan menjadi haram untuk kita gauli. Ya. Kau ini ramah ya seperti ibuku, ini enggak apa-apa. Kau pintar bikin kue seperti ibuku, ini enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa yang seperti ini. Tetapi kalau menyamakan fisik ya, badan, tubuh, jasmani istri kita dengan ibu kita, itu yang tidak boleh. Kenapa? Nanti dihukumkan sama. Menyamakan keharaman ibu kita untuk kita gauli dengan keharaman istri kita yang sudah
dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zihar namanya ya. Sehingga ada hukumannya ya. Dihukum kalau di antara suami itu kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia ingin menarik ucapannya tadi, itu enggak kemudian ya semudah itu menarik ucapannya, ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas ucapan mereka yang sangat dusta dan mengada-ada itu. Ya. Apa hukumannya? Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Bagi mereka para suami yang telah menzihar istrinya, kemudian dia menarik ucapannya, sebagai hukumannya fatahriru raqabatin min qabli ayatamassa. Kalau dia punya budak, maka dia memerdekakan budak. Kalau dia punya budak, hukumannya adalah memerdekakan budak yang dia miliki dengan cuma-cuma ya. Ya kalau sekarang kan perbudakan sudah tidak ada ya, di zaman dulu Arab baginda Rasul aja masih ada zaman perbudakan itu ya. Masih ada orang yang menyimpan budak itu. Jadi kalau dia mengucapkan kalimat zihar tadi, dia punya budak, hukumannya dia harus melepas budak itu. Dzalikum tu'adzuna bih, itulah sebuah pembelajaran buat kalian semua. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah mengetahui apa yang kau lakukan. Nah kalau bagaimana misalkan budak nggak punya nih. Ingat ya kalau budak sama pembantu beda. Pembantu atau apa namanya itu ART ya, asisten rumah tangga, itu dengan budak beda. Kalau ART, pembantu kita hanya membeli tenaganya saja, ya, bukan sampai ke fisik-fisiknya. Tapi kalau budak ya tenaganya ya fisiknya kita beli total, ya, itu budak. Nggak ada bayarannya, dia bekerja ya, di tempat kita, ya kita beli seperti barang seperti motor itu, budak seperti motor, ya tenaganya, ya fisiknya milik kita kan kalau budak. Pembantu itu nggak bisa, kita hanya membeli tenaganya itu. Dia punya keluarga, dia pulang dengan keluarga. Tapi kalau budak harus keluar rumah, harus seizin dengan majikannya. Kalau tidak akan menjadi sebuah dosa. Faman lam yajid, seandainya dia nggak punya budak, apa alternatif sebagai hukuman berikutnya? Fasyamu syahraini mutatabi'ain. Dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wah ini kan repot ya. Repot. Ucapannya sepele. Kau sama dengan punggung ibuku ya. Tapi repot dan berat hukumannya itu. Budak nggak punya, kau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain. Terus ya berturut-turut, nggak boleh selang-seling. Nggak boleh 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nggak boleh kemudian 1 bulan selesai kita istirahat ya 1 minggu, kemudian kita berpuasa lagi, tidak. Harus nyambung 60 hari 2 bulan berturut-turut. Ya. Min qabli ayatamassa, sebelum sang suami ini campur dengan istrinya. Ini hukumannya. Jadi ketika suami menzihar istrinya, dia harus membayar dam dulu, membayar hukuman dulu sebelum dia campur dengan istrinya. Sebelum dia hubungan badan dengan istrinya, dia harus membayar hukuman dulu. Kalau punya budak ya dimerdekakan, kalau nggak punya budak 2 bulan berturut-turut dia harus berpuasa. Sebelum selesai 2 bulan itu nggak boleh seorang suami yang menzihar istrinya campur dan hubungan badan dengan istrinya. Nggak boleh sampai selesai pokoknya. Ya. Kau bingkab beli ayat tamasa, sebelum campur, sebelum hubungan badan. Ya. Aduh nggak kuat pak, ya itu hukum, itu resiko. Ya. Kalau nggak kuat jangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya. Resiko harus kuat. Kalau tidak, kau akan kena yang namanya talak. Kau sama dengan menceraikan istrimu. Hukumannya cerai itu sudah. Talak ya.
Maka untuk mengembalikan talak ini harus bayar ya, dengan harga yang cukup mahal. 2 bulan berpuasa berturut-turut sebelum mereka bercampur ya, berhubungan badan. Faman lam yastati', seandainya 2 bulan dia berpuasa terlalu berat dan enggak mampu, maka ada pilihan terakhir, yaitu fa'it'amu sittina miskinan. Dia harus memberikan makan 60 fakir miskin. Ya, kalau ini mungkin bisa lah ya. Kita usahakan memberi makan 60 fakir miskin. Ya, di kampung kita ada 60 orang miskin, kita bikinlah bungkusan makanan. Tapi awas, jangan makanan yang sembarangan. Makanan yang minimalnya kita makan sehari-hari. Jangan asal kita makan sama ayam, sama daging, sama rendang. Tapi ketika mau membayar dam ini, hukuman zihar ini, ngasih makan kepada fakir miskin asal. Ikan asin, ikan peda misalkan ya, urap, ngasal. Ya, sayur asem. Sementara kita kalau makan rendang, opor, ya bisa legan. Jadi yang kita beri kepada fakir miskin sebagai hukuman zihar tadi, minimalnya sama dengan apa yang kita makan. Syukur-syukur lebih bagus yang kita makan. Kita makan 1 porsi umpama 1 hari, diperhitungkan 1 porsi 40.000 umpama ya. Yang kita beri minimal 50.000 ya. Ini sebagai hukuman atas zihar kita. Sebaiknya yang kita beri itu adalah makanan. Ya. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Itulah agar kamu tetap menjadi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Jadi kalau hukuman itu tidak kita tunaikan, tidak kita laksanakan, maka kita bukan termasuk litu'minu billah wa rasulih. Kita dicap sebagai orang yang kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Ini hukumannya lebih ngeri ini ya. Kalau sekedar hukum talak barangkali kita bisa, oke lah kita talak, bisa mencari pengganti yang lain mungkin ya. Tapi kalau taruhannya iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, lah ini berapa? Ini berapa? Ya. Sambungan ayatnya dzalika litu'minu billahi wa rasuli. Itu seandainya kau benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Artinya kalau dibalik, kau tidak akan dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya seandainya hukum zihar tadi nggak kau lakukan. Tilka hududullah. Nah, itulah yang menjadi undang-undang Allah, ketetapan Allah yang harus kau lakukan. Walil kafirina azabun alim. Dan adapun orang-orang yang kafir, bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini ayat ini nggak main-main ya. Zihar ini ucapan yang sangat ringan, tetapi efeknya besar. Sekali lagi, istri kita adalah wanita yang telah dihalalkan untuk kita. Hukumnya halal, dari semua fisik istri kita halal. Ya. Di apapun boleh, kecuali jangan disakiti ya. Semua punya kita. Maka jangan sampai istri kita yang sudah dihalalkan ya, di atas penghulu, disaksikan para saksi, diijab kabulkan dan sah, halal untuk kita gauli, jangan sampai menjadi haram gara-gara kita menyamakan dia dengan ibu kita. Menyamakan fisiknya ya. Menyamakan fisiknya dengan ibu kita berarti menyamakan istri kita seperti ibu kita. Ibu kita untuk digauli haram, maka istri kita juga digauli haram. Itu zihar ya. Kalau kemudian dia bertobat kepada Allah, dia ingin mengembalikan ucapannya, dia ingin menarik lagi ucapannya, ya boleh ya. Agar tidak jatuh talak, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kalau dia punya budak, harus dimerdekakan budaknya. Budak tidak punya, yang kedua, pilihan yang kedua, kau harus berpuasa sunnah ya, 2 bulan berturut-turut ya. Mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut.
ayat tamasa, sebelum kau campur dengan istrimu. Nah, kalau kemudian belum dibayar ya, hutang puasa yang 2 bulan ini sudah campur dengan istrinya, haram hukumnya itu. Ya, haram hukumnya itu. Karena belum dihalalkan oleh Allah menggunakan hukuman ini. Ini hukuman diberlakukan untuk menghalalkan kembali. Untuk menghalalkan kembali setelah kita menzihar istri kita. Maka sebelum 2 bulan itu selesai kau kerjakan, jangan pernah kau campur hubungan badan dengan istrimu. Ketika berpuasa 60 hari ya, 2 bulan berturut-turut dia nggak mampu, maka ada pilihan yang terakhir, kau memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Memberi makan fakir miskin 60 orang dengan makanan yang setiap hari kita makan. Ya. Sekali lagi, jangan pernah kita menyamakan istri kita dengan ibu kita. Ibu kita ya ibu kita. Dia yang telah melahirkan kita, darahnya dengan kita ya sama, mahram ya. Kalau kita dengan ibu kita kemudian haram hukumnya menikahi ibu dan berhubungan badan dengan ibu kandung ya. Maka bisa saja kalau kita menyamakan ibu kita dengan istri kita, maka hukum istri kita yang halal bisa menjadi haram ya. Ini hukum dari zihar. Sekali lagi kita boleh menyamakan istri kita, boleh dengan ibu kita, tapi jangan fisiknya. Jangan menyamakan ibu kita dengan jasmaninya, dengan tubuhnya, dengan badannya. Yang lain boleh, seperti tadi ya. Kau ini rajin, pagi-pagi sudah nyapu, ngepel. Jadi aku ingat sama ibuku yang sudah meninggal dunia umpamanya. Kau sama seperti ibuku, rajin sekali pagi-pagi sudah bekerja. Ini enggak apa-apa. Kau pintar ngaji seperti ibuku, ini enggak apa-apa ya. Suaramu bagus ketika membaca Al-Quran, merdu sekali seperti suara ibuku, itu enggak apa-apa. Masakanmu enak, sedap seperti masakan ibuku, itu enggak apa-apa. Ya. Itu memuji namanya ya. Bukan membanding-bandingkan dengan ibu kita, bukan. Artinya kita memuji istri kita, bahwa apa yang kita sukai dari ibu kita ada dalam istri kita, itu boleh. Ya. Tapi kalau sudah menyamakannya fisiknya, badannya, jasmaninya, ini yang namanya zihar, itu tidak boleh. Kita bisa jatuh talak ya seperti